Halo, selamat pagi semua teman-teman semua. Dan selamat pagi semua adik-adik. Jadi kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan topik yang berbeda dengan topik-topik sebelumnya. Yang mana topik-topik sebelumnya itu mengangkat tentang tema hukum-hukum dan hukum-hukum lain sebagainya. Nah, namun topik ini sedikit berbeda. Topik ini mengangkat bagaimana wilayah dalam suatu negara itu diciptakan. Jadi kita akan membahas geopolitik di sini. Jadi langsung saja tanpa basa-basi lagi kita mulai penjelasan dari pembahasannya. Oh ya, perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Clara Festa dari Karya Clara dengan NIM 08. Perkenalkan, nama saya Scholastika Kristianti, Bang Yufani, umur saya 048. Halo semua, nama aku Kang Timur. Saya dari NIM 04. Saya Risa dengan NIM 066. Saya Reto dengan NIM 46. Saya Rizal Pramudia dengan NIM 07. Ini materi pertama mengenai geopolitik. Jadi kalau misalkan definisinya, geopolitik itu adalah sistem politik, kebijakan, dan strategi nasional yang didorong oleh pertimbangan geografis. Jadi segala kebijakan dan peraturan dalam suatu negara itu didasarkan pada kondisi geografis yang ada pada negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan ini memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya ada pada letaknya strategis, kita berada di antara dua benua dan dua samudra. Kemudian sumber daya alam yang melimpah. Kelemahannya, kita berbentuk kepulauan dan banyak keberagaman. Keberagaman ini dapat memicu perpecahan sehingga harus dipersatukan. Untuk dari sejarahnya sendiri, Indonesia dipersatukan melalui Sumpah Pemuda dan Proklamasi. Nah, wawasan Nusantara ini menjadi pedoman geopolitik Indonesia untuk menjaga persatuan nasional. Untuk wawasan Nusantara sendiri, penjelasannya ada di slide selanjutnya. Jadi wawasan Nusantara ini asal katanya dari kata wawas, yaitu cara pandang atau cara melihat, dan Nusantara. Nusantara juga berasal dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa itu artinya pulau-pulau, dan Antara itu artinya diapit. Sehingga kalau misalnya disintesiskan, cara pandang wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, serta kondisi geografis kepulauan. Nusantara ini digunakan untuk, kata Nusantara pada wawasan Nusantara ini digunakan untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang berupa pulau-pulau yang diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia. Fungsi dari wawasan Nusantara ini adalah untuk membimbing penyelenggaraan kehidupan nasional yang rukun dan tentram, menjadi rambu-rambu untuk mencapai cita-cita nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta membina persatuan dan kesatuan nasional. Lalu ada paham-paham kekuasaan. Paham-paham kekuasaan ini bersifat global, jadi agak sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia. Tokoh-tokohnya ini ada 6 dan mengemukakan pendapat-pendapat yang berbeda. Yang pertama ada Machiavelli. Machiavelli, inti dari pendapatnya adalah bahwa yang kuat itu akan selalu menang dalam meraih kekuasaan. Ia berpendapat bahwa kekuasaan harus dipertahankan dengan cara apapun. Jadi kayak menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan kekuasaan. Kemudian ada Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte ini menganggap bahwa perang adalah perang yang harus mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam suatu negara ataupun dalam suatu wilayah. Ketika perang, wilayah tersebut harus memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, baik manusia maupun sumber daya alam yang terdapat di negara tersebut. Lalu ada Jenderal Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain yang sah untuk mencapai tujuan nasional. Jenderal Clausewitz ini berpendapat bahwa setelah jalur diplomasi masih ada jalur perang untuk mencapai tujuan nasional. Lalu ada dari Feuerbach dan Hegel.
Materialisme melahirkan kapitalisme dan komunisme yang memicu kolonialisme untuk mencari kekayaan. Materialisme ini merupakan paham yang berpendapat bahwa materi adalah tingkat tertinggi dari segala hal. Kemudian dari paham tersebut melahirkan ideologi komunisme serta kapitalisme. Nah, ideologi ini mendorong kolonialisme atau penjajahan untuk mencapai kekuasaan tertinggi. Lalu ada Lenin. Perang adalah kelanjutan politik dengan kekerasan yang sah untuk menyebarkan komunisme ke seluruh dunia. Lenin sendiri gak berbeda jauh dengan pendapat dari Jenderal Clausewitz bahwa setelah diplomasi ada perang untuk mencapai tujuan. Ketika jalur diplomasi belum bisa untuk mencapai tujuan. Yang terakhir ada dari Lucian dan Sidney. Stabilitas negara dipengaruhi oleh budaya politik masyarakatnya. Jadi keseimbangan suatu negara itu, keseimbangan ekosistem dalam suatu negara itu dapat seimbang ketika budaya politiknya itu berjalan dengan baik. Kemudian ada teori-teori geopolitik dunia. Tokoh-tokohnya ada 5. Yang pertama ada Karl Popper. Karl Popper ini sebagai dasar dari ideologi Nazi yang menekankan bahwa ras yang dominan itu lebih berkuasa dalam menentukan kekuasaan. Ia mendukung ekspansionisme dan rasialisme seperti yang digaungkan oleh Nazi. Kemudian ada Sir Mackinder. Ini dia berpendapat bahwa siapa yang menguasai daratan ataupun disebut sebagai Eurasia maka akan menguasai dunia. Kemudian tokoh yang selanjutnya ada Raleigh dan Mahan. Raleigh dan Mahan ini kebalikan dari Sir Mackinder. Kalau misalkan yang Sir Mackinder itu menguasai daratan, kalau yang Raleigh dan Mahan ini siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai perdagangan lalu akan menguasai dunia. Selanjutnya ada dari Friedrich Ratzel. Negara seperti organisme yang butuh ruang hidup. Ruang hidup disebut sebagai Lebensraum dan harus melakukan ekspansi wilayah untuk bertahan hidup. Jadi tujuan dari ekspansi wilayah atau perluasan wilayah ini wajib hukumnya agar bisa bertahan hidup. Kemudian yang terakhir dari Rudolf Kellen. Negara adalah organisme berintelektual yang mensuati darat dan di laut serta